Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Ini kita masuk ke pelajaran selanjutnya tentang pertidasamaan logaritma. Sebelumnya kita sudah membahas tuntas tentang persamaan logaritma. Kali ini kita akan membahas tentang pertidasamaan logaritma. Oke, cekidot. Oke. Pertidasamaan logaritma bedanya cuman tandanya. Kalau persamaan dia menggunakan sama dengan, kalau ini pertidasamaan dia ada 4 tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan A log fx lebih besar, bisa lebih kecil seperti yang tanda 4 pertidasamaan tadi yang saya bilang. Kemudian A log gx Oke. Cara penyelesaiannya ada beberapa langkah yang harus kamu penuhi Berarti langkah-langkahnya step by stepnya yang harus benar-benar kamu penuhi baru dia bisa menemukan solusinya. Langkah yang pertama adalah kita harus memenuhi yang namanya syarat mutlak. Kenapa dikatakan syarat mutlak? Artinya ketika apapun tanda soalnya dia harus tandanya ini gitu. Syaratnya berarti tidak dipengaruhi oleh tanda soal. Memang harus dipenuhi. Apa itu? Bahwa numerusnya harus lebih besar dari 0 Siapa numerusnya? Si fx. Fx-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian si gx-nya juga harus lebih besar dari 0. Maka saya katakan ini syarat mutlak. Syarat mutlak artinya tidak dipengaruhi oleh tanda soal. Oke, kita masuk langkah yang kedua. Nah, ini langkah yang kedua ini tergantung oleh tanda soal dan basisnya. Jadi A di sini kemungkinan bisa bilangan bulat positif, bisa juga dia nanti bilangan pecahan. Oke, kalau dia A-nya besar dari 1 berarti bilangan bulat A-nya besar dari 1, maka kita bisa ngambil numerusnya, fx-nya dengan si gx-nya Kalau saya buat ini TDP TDP, tanda pertidasamaan Jadi TDP di sini kalau dia nanti A-nya basisnya merupakan bilangan bulat, maka TDP yang kita ambil nilai fx sama dengan gx-nya ini akan sesuai dengan soal tandanya. Berarti tanda tetap atau sesuai soal. Jadi kalau soalnya lebih besar, maka di sini kita ambil lebih besar. Kalau soalnya lebih kecil, maka kita ambil tandanya lebih kecil. Kemudian kalau A-nya itu di antara 0 sampai 1, di antara 0 sampai 1 berarti bilangan pecahan. Basisnya bilangan pecahan, maka kita bisa ngambil fx-nya, kemudian kita bandingkan dengan gx-nya, tanda TDP-nya tanda pertidasamaannya ini akan berubah. Kalau soalnya lebih besar, maka nanti tandanya menjadi lebih kecil. Kalau soal nanti tandanya lebih kecil, maka kita ambil fx-nya ke gx-nya itu jadinya lebih besar kebalikan. Berarti si A ini mempengaruhi. Kamu mungkin tidak bingung karena ini sudah kita temukan di pertidasamaan eksponen. Untuk lebih paham kita lanjut saja ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh yang kedua untuk pertidasamaan logaritma 2 log 5x kurang 16 lebih kecil dari 6. Oke, kita jawab Kita jawab. Langkah pertama sebelum kita masuk ke langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi, kita harus mengubah yang posisi kanan, ruas kanan itu juga dalam bentuk logaritma Jadinya 2 log 5x kurang 16 lebih kecil. Kamu masih ingat? Kalau kamu lupa, kamu bisa melihat video yang sebelumnya Ini cara mengubahnya jadi 2. Kita sesuaikan dengan basis yang diketahui 2 log jadinya 2 pangkat 6 Lupa, cek lagi video sebelumnya. Oke, kalau dua-duanya sudah bentuk dalam logaritma berarti jadinya kan 2 log 5x kurang 16 lebih kecil dari 2 log 2 pangkat 6 itu 64 Oke, kita bisa langsung ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama ini kan jadi si fx, kemudian ini jadi si gx apa syarat mutlaknya? Bahwa si fx itu
harus lebih besar dari 0. Berarti dia 5x kurang 16 lebih besar dari 0. Maka dia dari sini 5x lebih besar dari 16, x-nya lebih besar dari 16/5. Untuk gx-nya karena dia berupa bilangan, ya kita lewatkan. Kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita ambil numerusnya, kita samakan. Berarti 5x kurang 16, kita ambil yang di sini jadi 64. Nah, tanda pertidaksamaannya itu sesuai dengan basisnya. Ada 2 ya kan, kalau basisnya merupakan bilangan positif yang lebih besar dari 1, maka dia tandanya sesuai dengan soal. Tetapi kalau basisnya merupakan bilangan pecahan, makanya tandanya kita akan ganti. Di sini basisnya berapa? 2. 2 itu bilangan bulat yang lebih besar dari 1. Sehingga tandanya sesuai dengan soal. Berapa? Lebih kecil. Paham ya? Kemudian jadinya 5x lebih kecil dari 64 ditambah 16. Oke, sudah seperti ini. Diperolehlah 5x lebih kecil berapa? 64 ditambah 16 berarti 80. Maka x lebih kecil 80/5. Berapa itu 80/5? Itu berarti 16 ya. Berarti sudah ada solusi 1 bahwa x itu lebih besar dari 16/5. Kemudian solusi 2, x lebih kecil dari 16. Untuk menentukan penyelesaian akhir kita menggunakan garis bilangan. Kita gabungkan langkah pertama dengan langkah kedua di garis bilangan ya. Kita buat garis bilangan ya. Garis bilangan yang memuat 16/5 dengan 16. Otomatis di sini 16/5 karena 16/5 itu lebih kecil dari 16. Posisinya sama-sama bulat kosong karena tidak ada sama dengannya. Oke. X lebih besar dari 16/5 berarti dia posisinya ke kanan. Kemudian X lebih kecil dari 16 berarti posisinya ke kiri. Dan yang merupakan solusi adalah yang di akhir keduanya. Dipenuhilah X-nya itu di antara 16/5 dengan 16. Himpunan penyelesaiannya X di mana X berada di antara 16/5 dan 16, X elemen bilangan real. Itulah penyelesaian untuk contoh soal yang pertama. Ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, setengah log X kurang 2 lebih besar sama dengan setengah log 2X kurang 3. Kita jawab ya. Kita tentukan dulu ini basisnya si setengah, ini basisnya. Kemudian ini si fx, ini si gx. Kita jawab dengan langkah-langkah yang kita pelajari tadi. Jawab. Langkah pertama itu adalah syarat mutlaknya. Apa itu? Fx lebih besar dari 0. Kita buat nilai fx-nya. X kurang 2 lebih besar dari 0. Jadi X lebih besar dari 2. Syarat mutlak yang kedua adalah si GX-nya. GX-nya itu harus besar dari 0. Ya, berapa nilai GX-nya? 2X kurang 3 besar dari 0. Dari sini 2X lebih besar dari 3. X lebih besar dari 3/2. Langkah pertama sudah selesai. Ditemukan 2 pertidaksamaan. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua berarti mengambil nilai fx dan gx-nya. X kurang 2 dengan 2x kurang 3. Tanda pertidaksamaannya, ingat, kamu harus ingat, kita lihat siapa basisnya ya. Kalau basisnya lebih besar dari 1 atau bilangan bulat positif, maka dia tandanya akan sesuai dengan soal. Tetapi ketika nanti basisnya merupakan bilangan pecahan, maka tandanya akan berubah tidak sesuai dengan soal. Tadi A-nya adalah setengah. Setengah itu bilangan pecahan. Di sini lebih besar, berubahlah dia menjadi lebih kecil sama dengan, karena soalnya pakai sama dengan. Paham ya? Oke, langsung kita operasikan. Yang ada variabelnya kita pindahkan ke sebelah kiri ya. X dikurang 2X lebih kecil sama dengan minus 3 ditambah 2. Oke. X dikurang 2X minus X lebih kecil sama dengan minus 1. Kan nggak boleh ya dalam
pertidaksamaan bahwa variabelnya itu merupakan bilangan negatif. Harus kita positifkan, berarti dikali negatif. Dikali negatif berarti minus X jadi X, minus 1 jadi 1. Oke? Nah ini banyak sering keliru. Ketika kamu kalikan dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya tidak diubah. Harus diubah. Lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan. Udah lebih besar, berubah menjadi lebih kecil, berubah lagi menjadi lebih besar. Itulah keunikan dari pertidaksamaan. Benar-benar harus kamu perhatikan tanda pertidaksamaannya. Oke, sudah kita temukan solusi dari langkah pertama, kita temukan solusi dari langkah yang kedua. Langsung saja ke step yang akhirnya, kita gabungkan semua ke dalam garis bilangan. Kita buat garis bilangannya. Bilangan apa saja yang dimuat di sini? Yang paling terkecil adalah 1 ya, berarti 1 saya buat bulat penuh karena dia menggunakan sama dengan. Ya. Kemudian 3/2 karena dia 1/5, berarti lebih besar dari 1. Dan yang terakhir adalah 2. Oh ini bulat kosong ya, karena dia tidak pakai sama dengan. Oke. Ini dia 2. Yang pertama, X lebih besar dari 2, berarti di kanannya 2 ya. Kemudian X lebih besar dari 3/2, juga di kanannya 3/2. Oke. Yang terakhir, X lebih besar sama dengan 1, berarti juga di kanannya 1. Oke. Mana yang diarsir ketiganya? Nampak dia? Pakai ya, yang ini ya, daerah ini ya. Yang saya tebali biru ini merupakan daerah yang dilewati oleh ketiga pertidaksamaan. Maka solusinya X itu lebih besar dari 2. Kita buat HP-nya X di mana X lebih besar dari 2, X elemen bilangan real. Inilah contoh yang kedua untuk pertidaksamaan logaritma. Semoga kamu bisa memahami pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.